Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema jangan jadi orang Kristen yang malas. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu sendiri bagaimana perkembangan zaman sekarang ini. Baik itu di teknologi maupun informasi, semua berjalan dengan cepat. Dan Tuhan juga mengharapkan kita sebagai orang percaya tentunya bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut dengan cepat supaya tidak kita ketinggalan jauh. Sebab kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan kita itu adalah diberkati, menjadi berhasil, dan menjadi berkat. Tentunya harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Bagian Tuhan itu adalah memberkati apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi usaha kita. Dan bagian kita manusia tentu adalah mengusahakan iman kita. Jadi iman harus selaras dengan tindakan. Tindakan tanpa iman itu sia-sia. Dan iman tanpa tindakan itu mati adanya. Untuk itu firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, jangan jadi orang percaya atau jangan jadi orang Kristen yang malas, supaya kita rajin. Dan untuk mendasarinya kita akan baca dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12 dari Ulangan 32, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, Raja Wali ketika hendak mempunyai anak, maka yang dilakukan adalah Raja Wali tersebut akan terbang ke tebing yang tinggi. Di situ dia membuat sarang untuk anak-anaknya. Kemudian tidak hanya dari akar tanaman, tetapi akan menggunakan bulunya supaya sarangnya nyaman, empuk, dan enak ditinggali oleh anak-anaknya. Setelah sarangnya jadi, kemudian dia akan menetaskan telurnya di situ, dia akan mengerami telurnya di situ. Kemudian ketika anaknya sudah menetas telurnya, kemudian jadi anak Raja Wali, apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali? Dia akan mencarikan makan untuk anaknya. Dia akan terbang, kemudian mencarikan makan, dia akan menyuapi. Demikian dilakukan oleh induk Raja Wali. Dan setelah dirasa anak Raja Wali tersebut sudah kuat untuk terbang, maka yang dilakukan oleh Raja Wali dewasa, dia akan menggoyang-goyangkan sarangnya, supaya anak Raja Wali ini jatuh seakan-akan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayat firman Tuhan tadi mengatakan menggoyang bangkitkan. Jadi untuk sarangnya ini dibuat tidak nyaman. Untuk sarangnya ini supaya anak Raja Wali ini dia terjun turun. Sengaja dibuat demikian. Seakan-akan hendak menjatuhkan anaknya sendiri. Tapi itulah cara Raja Wali dewasa. Supaya anak Raja Wali tersebut belajar terbang. Belajar mengepakkan sayapnya. Hingga dia bisa terbang seperti Raja Wali dewasa. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Di saat kita bertobat, tentunya kita ingin mendengar khotbah, mendengar firman, itu yang senantiasa menghibur setiap kita, memberkati setiap kita. Rasa-rasanya enak, ya, jadi anak Tuhan hidupnya diberkati, berhasil, beruntung, tidak salah. Tetapi ada waktunya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan firman yang empuk saja yang kita dengar, tetapi firman yang keras. Artinya apa? Firman yang menegur setiap kita, firman yang memperbarui karakter kita, sehingga kita bukan jadi anak rohani lagi, tetapi menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita, dalam juga pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam studi maupun pelayanan kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang itu akan memproses setiap kita menjadi semakin dewasa dalam kerohanian kita. Jadi bukan sekedar jadi anak-anak rohani, tetapi ada tahapan untuk kita next level, supaya kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohaninya. Biasanya ketika kita minta sabar dalam kehidupan ini, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Sebab apa? Itulah prosesnya Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Itulah yang akan kita hadapi sebagai orang percaya. Kita bukan sekedar nantinya akan mendapat makanan rohani yang empuk-empuk saja, tetapi ada saatnya
Tuhan akan memberikan kepada kita makanan rohani yang keras. Dan ada saatnya pula Tuhan terkadang seperti menjatuhkan kita, tetapi itulah saatnya untuk kita belajar kuat, belajar jadi dewasa. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang nyaman dengan keadaan kita saat ini. Apalagi bagi kita yang mungkin saat ini belum bekerja, tetapi kita masih mendapatkan misalkan uang dari orang tua kita, kemudian masih dibiayai orang tua kita. Jangan hanya nyaman di tempat tersebut. Maka jadi orang Kristen juga wajib untuk kita bisa bekerja, untuk kita rajin bekerja apalagi ya. Demikian pula kita yang sudah bekerja. Tuhan tidak mau sekedar kita di tempat pekerjaan kita sekarang ini. Artinya apa? Kita juga harus bisa naik level ya, karena kerinduan Tuhan atas setiap kita. Kita itu hidupnya semakin naik dan semakin naik, semakin diberkati dan semakin diberkati. Bukan untuk diri kita sendiri sekali lagi, tetapi ketika kita dibawa Tuhan naik untuk ke level yang lebih tinggi, itu adalah supaya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita diberkati lebih banyak lagi, itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah tujuan supaya kita ini semakin naik level. Dan firman Tuhan mengingatkan dalam kitab Amsal, tepatnya di Amsal 6 ayat ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Maka kerinduan Tuhan atas setiap kita, supaya kita naik level, yaitu jadi orang yang rajin. Ya, jadi dikatakan tadi, pemalas pergilah kepada semut. Saat ini yang kita belum bekerja, yuk kita mulai rajin cari pekerjaan. Dan yang sudah bekerja, tidak ada salahnya kita mengembangkan skill kita, supaya kita juga mendapatkan yang tambah lebih baik lagi dalam pekerjaan kita maupun dalam usaha kita. Tentunya semua butuh prosesnya, tidak ada yang instan. Dan inilah kerinduan Tuhan atas setiap kita, supaya kita juga bisa belajar dari apa yang sudah ada di zaman ini, baik itu perkembangan teknologi seputar kecerdasan buatan ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya kita belum mengerti, termasuk level kita dalam belajar akan firman Tuhan. Untuk terus-menerus kita mengetahui apa yang menjadi firman Tuhan itu bukan sekedar kita mengetahui saja, tetapi kita lebih lagi merenungkan, kita lebih lagi mengerti, sehingga firman yang kita baca bukan sekedar kita baca, tetapi itu menjadi rema firman Tuhan yang hidup, yang menjadi berkat bagi setiap kita. Makanya firman Tuhan kali ini dengan tema supaya kita jadi pribadi yang rajin, baik itu dalam keluarga kita. Rajin untuk kita bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita sebagai ayah, tentu rajin untuk kita mencari nafkah untuk keluarga kita, juga rajin untuk membantu istri kita. Kalau juga sebagai ibu, kita juga rajin dalam pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Dan tentunya sebagai anak-anak, kita juga rajin untuk membantu orang tua kita. Yang masih sekolah, kita juga rajin dalam sekolah kita. Dan yang sudah bekerja, kita juga rajin dalam pekerjaan kita. Dan juga dalam pelayanan juga demikian. Harus ada kerajinan untuk kita boleh melayani menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Maka untuk itu biarlah kita jadi pribadi yang rajin. Jangan jadi orang Kristen yang malah jadi batu sandungan buat orang lain karena kemalasan kita. Tetapi jadilah orang Kristen yang itu bisa dijadikan batu lompatan untuk orang lain. Jadi orang lain melihat kita itu, mereka termotivasi, mereka bergerak, mereka semakin tambah rajin. Karena apa? Kita menduplikasikan atau kita mengajarkan kerajinan kepada orang lain. Dan di atas semua itu, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan kali ini mengingatkan, yuk sama-sama jangan jadi orang Kristen yang malas. Ingat kalau kita tahu kisah Nokia, ya bagaimana Nokia di awal-awal penciptaan handphonenya, itu banyak sekali peminatnya. Bahkan di Indonesia sendiri ini dijuluki
HP 1000 umat gitu ya, karena saking banyaknya orang memiliki HP tersebut. Tetapi suatu ketika Nokia tidak mau mengupgrade untuk sistem operasinya, sehingga muncullah sistem operasi Android yang sekarang ini kita pakai, dan Nokia ini jauh tertinggal. Karena apa? Mereka nyaman di zonanya. Hati-hati, zona nyaman itu tidak aman. Justru dalam zona nyaman, kita seringkali dinabubukkan dan kita menjadi jauh tertinggal. Untuk itu, biarlah setiap kehidupan kita jadi orang yang rajin. Sebab kita percaya, ketika kita rajin, meskipun kita belum mendapat apa yang kita cita-citakan, tetapi percayalah, langkah tersebut itu akan menuju langkah keberhasilan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kerajinan. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita mendasarinya dengan kerajinan, dengan kesetiaan, dengan keuletan, maka saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang rajin. Firman Tuhan mengingatkan kita kali ini. Yuk, jadi sama-sama orang yang rajin, orang yang ulet, orang yang pantang menyerah, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita imani, ketika kita berani melangkah dalam kerajinan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kok. Tuhan pasti melihat kerajinan kita. Contoh saja, seorang Yusuf, ya, dalam keadaan tidak mengenakan, dia tetap rajin melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika dia menjadi pembantu di rumah Potifar, kemudian ketika dia jadi tahanan, dia menjadi orang yang rajin sehingga dipercayakan kepadanya setiap pekerjaan, dan firman Tuhan mencatat dia berhasil dalam setiap pekerjaannya, bukan karena kuat dan hebatnya dia. Saya percaya Roh Tuhan menyertai dia, tetapi juga ada kerajinan dalam dirinya, sehingga Roh Tuhan bekerja sama dengan kerajinannya menjadikan Yusuf ini seorang penguasa di Mesir, bukan dalam proses yang cepat, tetapi dia melewati proses demi proses, dan dia rajin dalam apa yang dikerjakannya, dalam ibadahnya, dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan mengangkatnya sesuai dengan apa yang menjadi waktunya Tuhan, dan luar biasa sekali. Demikian juga kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita nikmati prosesnya Tuhan. Mungkin kita sudah rajin, tapi kita belum mendapatkan apa yang menjadi kerajinan kita. Tetaplah untuk setia dalam kerajinan kita. Tidak ada sia-sia dalam Tuhan. Dan jerih payah dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Doa saya, saudara menjadi pribadi yang lebih rajin lagi, dan ketika sudah diberkati, ingat, itu adalah titipan Tuhan untuk juga kita boleh memberkati orang lain, bahkan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.